Shalom, terima kasih kesempatannya buat saya boleh berbagi kesaksian atau apapun yang Tuhan taruhkan buat kita hari ini, ya, tentang kehidupan atau apapun yang saya alami dalam kehidupan ini. Di dalam Yeremia ini sudah sangat sering sekali ya disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan atau siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, dan ayat ini boleh menguatkan kita setiap hari dalam hidup kita ya. Kalau kita dalam posisi mungkin sedang terpuruk, mungkin sedang kecewa, mungkin sedang rasanya Tuhan itu tidak berpihak pada kita gitu ya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya bacakan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Tuhan berfirman di dalam Yeremia ini bahwa Tuhanlah yang merencanakan setiap apa yang ada dalam hidup kita. Kalau pemazmur katakan ya di dalam Mazmur itu bahwa Engkau yang membentuk buah pinggangku, yang menelan aku sejak dalam kandungan ibuku. Nah, artinya sejak kita itu menjadi janin gitu ya, itu tuh sudah ada campur tangan Tuhan ya di dalamnya. Ya, saya seperti ini, kita seperti sampai saat ini tidak akan mungkin kalau tidak ada ayah dan ibu kita. Ya, mungkin dengan berbagai berbagai maksudnya cara Tuhan membentuk kita, mungkin dari orang tua yang broken home, mungkin orang tua yang maksudnya yang baik-baik saja hubungannya, mereka akan punya hubungan yang secara secara biologis gitu ya, kita dilahirkan gitu. Tapi semua itu adalah ada rencana Tuhan dalamnya. Nah, kalau saya kembali kepada kisah hidup saya dulu ya, dari saya kecil gitu ya. Ibu saya dulu, bapak ibu saya bukan orang yang mengenal Tuhan Yesus gitu ya. Jadi ibu saya sebelumnya sudah pernah menikah, itu punya anak satu perempuan, itu kakak saya. Kemudian beliau berpisah, entah kenapa ya, terus bertemu dengan bapak saya yang masih perjaka gitu ya. Kemudian mereka menikah dengan sangat-sangat usia muda sekali gitu ya. 13 tahun atau 14 tahun gitu. Bapak dan ibu saya tuh satu usia. Kemudian punya anak yang dengan bapak saya ini anak pertama laki-laki kakak saya gitu. Wah, dengan anak pertama kan banyak tuh yang pasti ya, apalagi laki-laki gitu yang sangat-sangat disayang, sangat-sangat dibanggakan gitu ya. Kakak saya juga orangnya ganteng gitu, kayak Arab gitu ya. Nah, setelah itu kemudian lahirlah saya gitu, anak yang kedua. Apakah saya anak perempuan yang diharapkan atau saya anak perempuan yang juga dibanggakan, saya nggak tahu. Ya, intinya bahwa saya diciptakan Tuhan melalui hubungan suami istri, bapak dan ibu saya. Nah, lahirlah saya. Kemudian ini kami masih tinggal di Jawa, di Klaten, di Jawa Tengah. Nah, bapak saya seorang supir gitu ya. Dari sejak mudanya itu sudah bergelut dengan namanya kernet, ya supir gitu sejak zaman mudanya. Sementara di desa kami itu banyak yang petani dan sebagainya. Nah, terus ibu saya seorang penjahit waktu itu ya. Jadi kehidupannya tuh sebetulnya sangat-sangat lebih daripada yang lain gitu, karena yang lain petani, buruh tani, bapak saya tuh udah supir
mobil, truk, tangki minyak, apa itu sebetulnya penghasilannya sudah luar biasa. Tapi karena memang waktu itu belum mengenal Tuhan, benar-benar mengenal Tuhan ya, jadi ya kehidupannya semaunya gitu ya, ya berjudi, ya main perempuan, ya berkelahi terus setiap hari gitu ya. Terus sampai pada juga saya punya adik lagi perempuan. Nah, adik saya ini juga cantik, dia sudah apa ya, maksudnya dari 3 bersaudaranya kayaknya saya kurang kurang yang paling kurang elok deh. Jadi itu apakah saya merasa itu diri saya sendiri itu merasa kok aku nggak disayang ya? Kalau fenomena sekarang yang di TikTok itu ya Bapak Ibu kalau punya TikTok ya, kita lihat TikTok itu anak tengah gitu ya. Jadi kayak anak tengah tuh seolah-olah kayak nggak dianggap gitu ya. Yang kalau anak pertama kebanggaan gitu, anak kedua, anak bungsu itu kesayangan gitu ya. Anak tengah, halo bagaimana gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang memang saya rasakan gitu ya. Dalam setiap ini saya tuh nggak dekat sama sekali dengan bapak saya. Bahkan cenderung apa ya, saya nggak pernah namanya dapat pelukan, dapat elusan di kepala seingat saya dengan rasa sayang bapak saya. Ya hanya sebagai orang tua membiayai dan sebagainya seperti itu. Itu pun kalau nggak kambuh penyakitnya judi, main perempuan ya itu. Nah tapi ya saya bersyukur ibu saya tuh memang pejuang gitu ya. Dia cari uang, cari ini untuk ini. Tapi setiap hari ya itu bertengkar, lempar-lemparan barang itu sudah hal yang wajar setiap hari. Nah, dengan latar belakang yang seperti ini ya, saya tuh kayak punya masa depan nggak sih gitu ya. Terus, tapi waktu kecil ya nggak mikir gitu sih. Pokoknya yang penting ya wes, penting makan, jalan, jajan anak-anak ya gitu ya. Walaupun sangat-sangat minim gitu. Nah, kemudian ya, kemudian bapak ibu saya tuh mengenal Tuhan, mereka beribadah karena pernah sekolah katanya SMP-nya di sekolah Kristen atau Katolik gitu ya. Akhirnya menjadi Kristen percaya Tuhan. Kemudian ya tapi ya Kristen-Kristenan aja sampai suatu ketika kesulitan hidup dan sebagainya, akhirnya karena ada kakak dari ibu saya merantau ke Kalimantan Selatan gitu ya, di Banjarbaru tepatnya. Akhirnya waktu saya mau SD kelas 5 SD, saya dan keluarga ya, kakak saya yang sekandung itu, kakak saya laki-laki itu, saya sama adik saya, bapak saya, sama ada keponakan dari bapak saya gitu ya. Keponakan dari ibu saya ikut juga gitu ya. Merantaulah ke Banjarbaru, ke Kalimantan Selatan, ikut dari kakak dari ibu saya. Nah, di situ juga kita banyak sekali kehidupan yang memang namanya juga perantau ya. Mana ada sih namanya perantau atau apa ya, itu yang memang sudah berhasil. Enggak. Bapak saya juga tetap masih main perempuan gitu, masih judi itu di apa tuh di Kalimantan Selatan itu, tetap sebagai sopir dan sebagainya. Dan itu 10 tahun saya tinggal di Kalimantan Selatan tuh kehidupan pahit yang saya rasakan, kayaknya manis-manisnya tuh sedikit gitu ya. Kemudian di situ bapak ibu saya ya sebagai rumah tangga yang memang belum sangat tidak mapan, sangat tidak harmonis, sangat tidak jauh dari namanya ini ya kehidupan yang sangat susah, miskin ya. Kita numpang di rumah kakak dari ibu saya, itu namanya satu rumah tangga itu berapa, 2 keluarga dengan adik saya yang nakal banget, yang rewel, yang gimana pokoknya dengan kehidupan ekonomi yang sangat susah. Kakak dari ibu saya tuh juga nggak kerja gitu ya, dia kayak makelar dari penjualan tanah gitu. Kalau ada uang ya ini penjual ini, kalau nggak ada ya kayak gitu. Akhirnya bapak ibu saya yang memang pontang-panting, ibu saya tuh sampai nyari kayu lah apalah ya gitu ya. Terus kemudian kita pernah diusir dari rumah kakak ibu saya karena adik saya tuh nakal banget gitu. Jadi
nangis, cerewet apa gitu, tersinggung lah gitu ya, karena ibu saya ngajar dari ini, mukul dari ini adik saya gitu. Akhirnya kita ya cekcok sama ibu sama iparnya gitu, diusirlah kita gitu. Sampai kita akhirnya numpang di rumah kosong, di rumah teman bapak saya. Sampai saat ini seperti saudara ya. Karena saat kami susah, beliau memberi tumpangan. Nah, ketika menumpang di rumah beliau, rumah kosong, ayo kita numpang di rumahku aja katanya. Enggak, di rumah kosong aja gitu. Sebelahnya itu udah lama dan dindingnya itu cuma separuh, Bapak Ibu. Separuhnya itu pada lepas-lepas gitu ya. Itu lama nggak dihuni, rumah kayu. Terus itu masih ada rumput dan sebagainya dalam rumah itu. Dan kita waktu itu ibadah di gereja lokal ya, kalau boleh disebut ya, gereja GKI gitu ya. Nah, kita dapat diakonia dari situ yang dibantu gitu ya, beli alat-alat masak dan sebagainya. Nah, saya puji Tuhan waktu itu tidak ada zaman pembulian ya, zaman waktu saya kecil itu tahun 80-an itu. Teman-teman saya waktu itu saya sekolah di SD negeri itu, SD negeri yang bagus, dan puji Tuhannya saya maksudnya bisa menyesuaikan karena kelas 5 SD mau ke kelas 6 itu udah masa-masa mau ujian waktu itu ya, udah ada namanya ujian nasional waktu itu ya. Dan puji Tuhannya nilai saya cukup lumayan dan saya bisa menyesuaikan gitu dengan bahasa dan sebagainya. Tapi tidak ada namanya waktu itu zaman pembulian gitu. Saya anak orang miskin, rumah aja nggak punya, rumah aja gubuk gitu. Sementara teman-teman saya itu anak pegawai PLN, anak dosen, anak guru dan sebagainya. Tapi mereka sangat-sangat maksudnya ya bergaul biasa gitu, nggak ada namanya pembuli dan sebagainya. Nah, udah itu sangat-sangat kehidupan sangat susah lah intinya ya, sampai saya menginjak remaja, dewasa gitu ya, sampai ingat saya kejadian waktu saya SMP itu, bapak saya kedapatan selingkuh sama ini, adik angkat ini, seingat saya adik angkat dari mereka, dari bapak ibu saya gitu. Di situ saya betul-betul nangis kayak anak kecil gitu ya, nangis kayak nangis beneran. Nah, habis itu saya tuh tumbuh jadi perempuan yang semuanya yang keras dan tidak ada didikan orang tua kalau perempuan harus gini gitu, atau nanti kamu masa depan nggak ada sama sekali. Jadi hidup saya tuh ya benar-benar dijaga karena Tuhan menjaga saya aja, tidak pergaulan bebas, tidak seks bebas, tidak obat-obatan. Zaman dulu masih ekstasi kali ya. Enggak, saya memang betul-betul ya sekolah ya, walaupun pergaulan saya juga enggak bagus-bagus banget, cuman saya tetap menjaga diri saya di dalam jalannya yang memang enggak pergaulan bebas. Dan saya ya ibadah, walaupun ibadah biasa. Nah, terus sampai SMA, tapi ya saya salutnya sama bapak ibu saya, sesakit apapun, sesulit apapun beliau mengutamakan yang namanya pendidikan. Ya sampai saya zaman itu banyak teman-teman saya SMA itu udah pada berhenti di SMA, tapi bapak ibu saya nyekolahin saya, nguliahin saya di sekolah kesehatan ya, kesehatan lingkungan itu sampai D3, dan itu ikatan dinas gitu. Nah, kemudian singkat cerita sampai saya selesai kuliah, bapak saya SMP, bapak saya itu terus merantau ke Kalimantan Tengah. Beliau kerja di perusahaan kayu PT Dwima ya. Terus dari situ terus ibu saya selesai saya SMA ya, ibu saya ngikut bapak saya gitu ya. Saya kuliah ditinggal ibu saya, adik saya ikut di bapak adik saya itu. Terus ini cerita saya aja, kalau cerita adik saya udah hancur hidupnya dah. Cerita saya aja lah. Jadi cerita ini ibu saya mau ikut bapak saya melanjutkan kuliah sekolah. Terus saya selesai kuliah dan dengan pergaulan saya tuh sampai maksudnya saya berteman ya dengan diketahui orang tua waktu itu, punya teman dekat itu 4 tahun saya beda iman gitu. Nah, terus saya ya walaupun saya tidak yang Kristen benar-benar gimana, tapi ya memang saya tekad saya nggak mau menikah sama yang beda iman gitu ya.
Akhirnya saya putusin tuh teman dekat saya waktu itu saya ke Kalimantan Tengah, saya ada urusan untuk apa ya, zaman dulu tuh namanya Litsus ya, untuk data-data bahwa kita tidak terkait dengan keturunan yang PKI waktu itu ya, datanya seperti itu tahun 90-an. Akhirnya itu diperlukan ketika kita mau diangkat jadi CPNS. Nah, saya berdoa sama Tuhan, aku mau ke Palangkaraya, intinya kayak gitu ya saya. Kalau aku ketemu cowok yang seiman, ya yang pertama aku temuin semoga itu jadi jodohku gitu. Nah, benar saudara. Nah, ketika saya itu ke Kalimantan Tengah pertama nih di Banjarmasin ke Palangkaraya, betul-betul saya nggak pernah namanya naik speedboat, namanya keluar kota nggak pernah. Itu saya sendiri bermodal saya ke tanya sama orang tua, tanya sama temen, itu dari Banjarbaru ke Banjarmasin naik apa, terus dari Banjarmasin naik apa gitu, speedboat ke Kalimantan Tengah gitu, Palangkaraya naik speedboat, dari speedboat naik angkutan saya datangin ke asrama Katolik kakak saya, dari situ saya ke mes tempat kantor cabang bapak saya. Nah, dari situ saya diantar sama kakak sepupu saya ke kantor cabang. Cowok pertama yang saya ketemuin di situ itu suami saya nantinya gitu ya. Saya, Pak maaf saya mau ketemu bapak saya, ini saya mau perlu data-data. Oh kata dia, Mbak ini nggak bisa, bapak nggak bisa turun dan Mbak juga nggak bisa ke sana ke Tumbang Manggu karena itu waktu itu surut gitu ya, kemarau itu nggak bisa speedboat, nggak bisa, dan kalau naik klotok itu nggak kayak sekarang ya, naik kendaraan, naik taksi atau mobil bisa 4 jam, waktu itu dulu nggak, itu harus berjam-jam itu naik klotok atau speedboat ke camp bapak saya kerja. Nah di situ itu kenalan pertama saya gitu, tapi saya nggak tahu ya, setelah itu saya balik, ya sudah yang penting saya minta data ini Pak. Oh, udah di SSB kan lah, terus minta data, kirim surat dan sebagainya, dapatlah saya data kan, berikutnya saya dikirimin surat gitu, udah dapat data, oke. Nah setelah lulus saya merantau lah ikut orang tua saya lah gitu ke Tumbang Manggu gitu ya. Nah dari Tumbang Manggu ketika pengangkatan CPNS, akhirnya saya dititip bapak saya ke kantor cabang ini. Akhirnya saya ketemu lagi cowok yang memang yang pertama saya ketemu itu, dan ternyata dia juga Kristen, dia juga masih bujangan gitu. Akhirnya ya saya dititip bapak saya ke ini namanya Pak Dharma. Pak Dharma saya titip anak saya gitu. Ya udah. Jadi dia nggak tahu mana-mana nih di Kalimantan Tengah mau ngurus untuk CPNS-nya dia, berkasnya dia. Nah, waktu itu saya merantau ikut bapak saya itu 1 tahun ya. Pengangguran ya. Nah terus saya ngurus berkas itu kemana-mana diantar gitu ya sama Pak Dharma ini, diantar ya, kita berdua bonceng dan sebagainya gitu ya. Nah saya nggak tahu teman dia satu mes itu ternyata punya rasa dan punya hubungan sama Pak Dharma ini, tapi dia beda iman, dan ternyata memang mereka suami saya ini Pak Dharma ini nggak mau lanjut karena memang beda iman. Nah saya nggak tahu, akhirnya saya selesai berkas ya udah biasa ya, cuman saya punya rasa, ternyata dia juga punya rasa gitu ya, karena kita sering bersama gitu ya. Saya senang ketika dia SSB, dengar suaranya tuh, saya di kamar di mes itu kan ada beberapa kamar dekat kantor, aduh saya kok seneng gitu, jatuh cinta sama suaranya gitu ya, kok orang ini baik, sabar gitulah pokoknya, intinya baik ya, ya ganteng juga gitu ya, putih beliau itu gitu ya, orang Dayak asli. Nah, kemudian ya udah ketika saya udah selesai, kita nggak punya hubungan apa-apa gitu, yang punya memendam rasa masing-masing ternyata. Akhirnya saya balik ke camp, dan saya kembali ke camp. Terus nggak lama kakak dia gitu, Mbak Yuti saya mau ke Palangkaraya, titip apa gitu sama Pak Dharma. Oh ya titip salam aja. Nah dari situ sampaikan salamnya, akhirnya ya saya biasa aja, akhirnya dia kirim surat gitu, akhirnya dia menyatakan bahwa dia suka cinta sama saya, udah sama gayung bersambut. Nah akhirnya ya udah dari sinilah awal kehidupan saya dengan akhirnya tanpa kita berpacaran ya, hanya bersuratan aja sampai kurang lebih 6 bulan atau berapa gitu, nggak sampai 1 tahun.
dia melamar, orang tuanya melamar saya. Akhirnya kita menikah di bulan Februari 96. Nah dari situ awal kehidupan saya. Akhirnya kehidupan saya, dia juga karyawan perusahaan ya, walaupun sedang juga merintis karirnya. Ya inilah awal saya diangkat gitu ya, diangkat dari kehidupan saya yang benar-benar susah gitu ya, dari orang miskin gitu. Walaupun kerja perusahaan tuh bapak saya gajinya lumayan besar, itu namanya sopir logging ya, yang bawa lok-lok besar itu, tapi ya kehidupannya seperti itu. Nah saya membahas bapak saya dulu ya, bahwa setelah kehidupan beliau yang ya hancur-hancuran gitu, hancur-hancuran, sampai suatu saat memang dengan pelayanan ini ya, pelayanan kita ikut di pelayanan waktu itu GU Studio, kemudian menjadi GKB, GAB ya, terus GBI, akhirnya di Smart People gitu ya. Ini pelayanan-pelayanan ini bapak saya ikut dan sebagainya. Akhirnya suatu saat, akhirnya bapak saya juga bertobat. Bapak saya sudah akhirnya benar-benar meninggalin perbuatan-perbuatan yang nggak berkenan ya, tidak lagi main perempuan, tidak lagi berjudi. Malah anak saya yang anak tengah nih yang tidak disayang, akhirnya cucu dari anak saya ini ya, anak saya jadi cucu kesayangan bapak saya, benar-benar kesayang. Kayaknya beliau mau menebus semua kesalahan beliau kepada saya gitu ya. Nah inilah Tuhan tuh merancangkan ya yang baik dalam hidup kita ya, dalam hidup saya sudah dibentuk walaupun bentuknya itu nggak enak gitu ya. Perencanaan damai sejahtera, memberikan hari depan yang penuh harapan walaupun jalannya tuh nggak enak, susah sama sekali ya. Dan bapak saya bertobat dan hidup saya dengan suami ya betul-betul walaupun lika-likunya itu banyak banget ya, karena saya perempuan yang keras gitu ya, karena dari latar belakang kehidupan saya seperti itu membentuk saya tunduk suami, keras dan sebagainya. Nah terus singkat cerita, saya akhirnya diangkat jadi CPNS ya tahun 96, 2 tahun saya ditempatkan di Muara Tewe. Itu kalau naik bis itu 12 jam ya dari Palangkaraya ini, itu pisah dengan suami saya gitu ya, jauh gitu ya, LDR kami. Nah 2 tahun dan saya kemudian pindah ke Palangkaraya, beliau pindah. Nah, suami saya dari Palangkaraya dipindah lagi, beliau diangkat jadi kepala kasih logum waktu itu ya. Nah di perusahaan itu dengan karir beliau ya, pokoknya ya beliau diangkat lah, kehidupan kami diangkat. Terus kami juga ikut di dalam pelayanan ini. Singkat cerita nantilah lika-likunya mungkin next ada kesempatan lagi saya bisa saksikan lagi bagaimana lika-liku hidup saya berkeluarga bersama almarhum suami saya. Katakan almarhum kenapa 4 tahun yang lalu Tuhan panggil suami saya ya. Dan yang saya ingin sampaikan di sini ya intinya bahwa rancangan Tuhan itu tetap ya, rancangan damai sejahtera itu Tuhan tuh tetap setia dengan janjinya. Dengan cara gimana pun kita ditenun, dengan jalan liku-likunya kita gimana, akhirnya kita sampai pada janji Tuhan bahwa rancangan damai sejahtera. Dan sampai saat ini Bapak Ibu Saudara, saya merasakan itu. Dari kehidupan saya yang susah, miskin gitu ya, diangkatlah ketika saya berkeluarga dengan suami ya, dengan keuangan yang semakin walaupun naik turun ya, tapi secara keuangan saya merasakan kasih sayang ya. Selama ini yang saya dambakan, saya tidak mendapatkan kasih sayang seorang pria, seorang ayah. Saya dapatkan dari suami saya, sangat mengayomi, sangat menyayangi saya ya. Ya kadang-kadang saya aja yang nggak bersyukur gitu, tapi intinya saya mendapatkan kasih sayang, saya mendapatkan keuangan, mendapatkan pengayoman dari suami saya. Rancangan damai sejahtera Allah ada dalam kehidupan keluarga saya bersama suami saya. Nah, saya bersyukur dan saya ingat beberapa hari yang lalu ya, umur saya ini udah 52 tahun gitu ya, dan saya tetap harus menjaga kesehatan mental saya, rohani saya ya, jasmani saya ya.
saya mengolah tubuh saya supaya saya tetap sehat, saya nggak mau merepotkan anak-anak saya ketika saya nanti tua gitu ya. Saya harus tetap sehat dan saya menjaga. Kalau saya dulu hobi saya suka olahraga ya. Saya suka ya walaupun permainan gitu aja ya. Saya suka volley ya, dulu basket waktu sekolah gitu ya. Terus suka main volley di kompleks, di kantor, main bulu tangkis gitu. Tapi sejak sibuk dengan kehidupan anak-anak saya dan saya juga mendampingi berobat suami saya kurang lebih 3 tahun itu, saya udah nggak olahraga gitu. Nah akhirnya saya udah sekarang sudah ada waktu gitu ya buat menjaga, buat olahraga gitu ya udah. Saya pokoknya kalau tidak ada jadwal pelayanan di gereja gitu ya, saya olahraga gitu ya. Seminggu paling enggak 4 kali, 3 kali 4 kali lah saya jogging gitu ya. Keliling bundaran Setaji itu bisa 10-12 kali ya, jalan lambat, jalan cepat gitu. Sangat-sangat cepat ya, dengan pola hidup sehat gitu ya, dengan makanan saya turun 7 kilo gitu ya. Tapi katanya sih, kata pester saya dan teman-teman, terlalu kurus. Kalau terlalu kurus jadi agak tua gitu ya. Padahal ya saya nyaman dengan badan saya segini karena biasa gendut kan agak ini ya, 77 kilo, sekarang 69 70. Tapi ya saya naikin lah sedikit. Intinya saya ingin menjaga tubuh saya sehat gitu ya. Terus kalau hari Minggu karena kita ibadahnya tuh jam 10 ya, saya pagi jam 6 tuh saya naik sepeda ke bandara sendiri, itu naik sepeda gitu kurang lebih 1 jam ya gitu. Itu ada kurang lebih 10-12 kilo nonstop itu ya. Itu dari rumah saya ke bandara. Itu saya senang pagi itu apa? Karena segar gitu, masih sedikit kendaraan, terus pohon-pohon masih hijau-hijau gitu. Saya senang, mata tuh jadi segar, jadi apa ya, suasana hati tuh enak gitu. Seminggu sekali lah. Jadi kerjaan apapun saya tinggalin dulu, saya refreshing dulu. Nah, saya pas jogging waktu itu sore-sore saya tuh gini. Saya duduk setelah jogging, pas waktu jogging saya tuh kok merenung gitu ya. Ya Tuhan ya, ini tuh Tuhan tuh luar biasa dalam hidup saya gitu. Dan saya bersyukur sekali, dan memang seharusnya saya bersyukur kalau diingat gitu ya. Saya dulu nggak punya rumah aja nggak punya, rumah aja gubuk, sepeda aja nggak punya, terus apalagi kendaraan. Mau minta baju aja harus sakit dulu. Dulu zaman SMA aja teman-teman tuh pakai baju olahraga karena nebus, orang tua nggak bisa nebus, saya nggak punya. Jadi teman-teman pakai baju olahraga, saya pakai baju kaos bebas, apa yang ada di rumah. Itu tuh sangat nggak nyaman gitu ya. Tapi saya bersyukur loh, sekarang saya tuh menikmati, luar biasa ya Tuhan ya. Saya punya rumah ya. Iya, walaupun ya standar menurut saya tuh sangat luar biasa. Saya punya rumah yang fasilitasnya nyaman ya. Televisi lah yang gede, tempat tidur yang nyaman, rumah ber-AC dan sebagainya lah, fasilitasnya menurut saya nggak pernah saya punya waktu kecil. Saya punya mobil lah walaupun sederhana ya, mobil ber-AC, matic sesuai dengan ini saya gitu, keinginan saya, mobil kecil walaupun saya dulu pernah punya mobil-mobil yang mewah, tapi dan keadaan yang turun naik akhirnya dijual dan saya punya mobil kecil ini gitu, mobil Agya itu kesayangan saya gitu. Ya Tuhan, saya kok sampai titik ini ya, coba lihat, saya sore bisa olahraga, saya bisa melayani ketika dijadwalkan, saya bisa, aduh Tuhan, anak-anak saya baik-baik, Tuhan pelihara, Tuhan jaga kesehatan saya bersyukur loh, rancangan Tuhan itu terbaik dalam hidup saya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani di masa-masa lalu mungkin sangat sulit, sangat susah ya, itu adalah perjalanan di mana membawa mungkin ya seperti umat Israel dibawa ya dari Mesir ke tanah perjanjian kan. Ini padang gurun, nggak apa jalani sampai tanah perjanjian. Tuhan tuh, janji Tuhan tuh nggak akan pernah luput, nggak akan pernah Tuhan ingkari. Seperti saya saat ini, saya sangat bersyukur dengan kehidupan saya saat ini, Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu Saudara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga dengan perjalanan apa yang saya lewatin ini ya, sampai di titik ini ya, saya mengucap syukur
Tuhan memberkati saya dengan damai sejahtera, dengan rancangan damai sejahtera dan dan penuh di masa depan yang penuh harapan. Ya, ini saja Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.